Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berencana menerapkan kembali sistem penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa di tingkat sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2025 sampai 2026. Hal ini dilakukan untuk mendukung para siswa melaksanakan tes kemampuan akademik yang akan jadi acuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai rencana kembali diterapkannya sistem penjurusan IPA, IPS, dan bahasa ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang saya mau komen terkait isu ini ya. Yang pertama, menurut saya Pak Mio yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum itu benar. Itu benar terjadi. Dan ini bukan sekedar omongan aja. Sebenarnya luar biasa kerugiannya ya. Itu uang negara. Kalau ganti kurikulum kan itu udah pasti banyak dana yang dikeluarkan untuk penyusunan kurikulum, pelatihan dan lain-lain ya. Pasti banyak sekali 5 tahun. Nah, bayangkan itu tidak diapresiasi. Itu uang rakyat. Rakyat berhak untuk menuntut, menurut saya, menuntut kepada negara untuk tidak disia-siakan uang itu ya. Nah, kemudian juga kekacauan yang terjadi di dalam pendidikan kita akibat ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum ya. Nah, saya sangat menyesalkan. Saya dengar sendiri, saya nonton di televisi, Pak Menteri yang sekarang Profesor Mufti mengatakan di awal ketika mengembalikan ujian negara, kan muncul tuh dari masyarakat, wah ganti menteri, ganti kurikulum. Dan Pak Menteri mengatakan begini, saya nonton sendiri, ganti kurikulum itu biasa, nggak perlu diributkan gitu ya. Karena walaupun ganti kurikulum itu katanya kan belajar tetap sama, matematika 2 tambah 2 tetap 4 kan, nggak jadi 5. Wah, saya sangat sedih, menyesal sampai plus kesal gitu ya. Seorang menteri, profesor berpikiran seperti itu, bahwa kurikulum sesederhana itu cuma bicara konten. Padahal kurikulum itu tidak sekedar bicara konten, memang benar konten itu sama. Tapi kan berbicara apa ya yang dipelajari dari konten-konten itu, kemudian ya asesmennya seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, dan itu guru harus menyesuaikan metode dia mau delivernya pelajaran seperti apa, mau dia mau assessnya seperti apa ya. Itu loh kurikulum, tidak sekedar kontennya kurikulum itu gitu ya. Jadi Pak Menteri menyederhanakan sehingga melihat wah ganti kurikulum itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian mendingan kalau ganti itu menjadi lebih baik gitu ya. Ya, jadi bukan membuat lebih baik, mengganti yang memang ambisi ya, entah pribadi atau partainya gitu kan. Masa bodoh, ya, yang penting misi kita apa yang kita inginkan, atau bahkan mungkin ya, maaf ya, mungkin dendam sama ya kementerian sebelumnya, menteri sebelumnya atau partai sebelumnya gitu, dendam, nggak suka dari dulu, kemudian ini saatnya untuk balas dendam. Lah celaka lah kita kalau cuma membalas dendam gitu ya. Itu seperti bullying yang terjadi itu ya, yang senior itu. Nah, seharusnya kan pemikirannya itu membuat lebih baik. Lah ini mengembalikan ke yang orla IPA IPS gitu ya. Nah, memang yang sekarang itu bebas memilih subjek. Saya sendiri mengatakan bebas memilih subjek itu sekarang itu ada semua ya, apapun menurut saya ada plus minusnya gitu ya. Tapi mari kita membuat lebih plus gitu. Yang memilih itu ada problem memang. Guru di sekolah jadi mesti banyak sekali ya, karena siswa memilih sehingga terpecah-pecah kan menjadi kelas-kelas kecil, sehingga gurunya menjadi banyak, menjadi high cost. Nah, tujuannya supaya yang baiknya adalah siswa belajar sesuai dengan minatnya gitu ya. Nah, tapi menurut saya itu ada masalahnya sebenarnya di luar tadi yang high cost tadi ya. Ini tadi saya dengar ada pembicara memang di sesi ini ya, BO ini. Itu benar sekali, saya setuju. Saya dari dulu, mungkin kalau Pak Sepem bisa bantu gitu ya. Anak-anak itu sampai dengan umur SMA, bahkan umur kuliah, belum bisa diminta yang stabil. Ya, apa yang dia putuskan itu tidak akan berubah. Dan ini fakta benar terjadi dengan anak saya juga. Kelas 10 itu kan minta penentukan. Kelas 11 berubah, kelas 12 sekarang berubah keinginannya. Tapi
karena sistem kan tidak perbolehkan seperti itu kan, berubah-ubah tiap tahun. Ya ini kesalahan itu harus dilanjutin terus. Akhirnya dia akan kuliah tidak diterima yang dia inginkan lagi karena yang dia belajar itu subjeknya nggak mendukung. Nah, menurut saya dulu di kurikulum Merdeka Pak Nadiem itu awalnya saya senang mengatakan bahwa SMA itu akan belajar semua. Tapi kan belajar semua menjadi beban karena mata pelajaran banyak. Kemudian saya dengar ada ide yang baik dan itu yang saya support sebenarnya. Belajar semua tapi tidak setiap tahun semua subjek. Nah, celaka kalau belajar semua 14 subjek kelas 10 11. Tahun ini belajar subjek apa, tahun depan belajar subjek aja. Nah, tujuannya apa? Anak-anak yang tidak stabil tadi itu sebenarnya harus dikasih belajar semua memang. Supaya ketika dia berubah, dia punya dasar semua. Dan di sekolah menurut saya tidak perlu belajar yang dalam, tetapi yang luas, harus melebar, bukan vertikal, harus horizontal. Jadi mereka bisa merasakan, oh kalau belajar ekonomi seperti ini ya, belajar psikologi seperti ini, ya kan, fisika seperti ini, tahu semua gitu ya. Sehingga mereka ketika memilih, mereka sudah ada dasarnya, kemudian juga terbuka luas dia memilih. Itu di Amerika saja Universitas S1 itu sedang dipertimbangkan apakah S1 itu memang harus dijuruskan atau dibuat lebih general. Nah itu udah S1 dan memang terjadi kan, ada yang kuliah S1 itu ternyata berubah pikiran. Sudah kuliah ekonomi, wah saya nggak minat ekonomi, berubah gitu ya. Dan ini benar-benar yang harus diperhatikan. Nah menurut saya kalau kembali ke IPA itu sudah sedikit lebih baik karena lebih luas. Lebih luas kan, tapi kan luasnya terbatas juga, tetap di 3 pelajaran kalau IPA gitu kan. Nah jadi benar-benar kalau Pak Menteri melihat ini harus diperhatikan, buka semua pelajaran tapi setiap tahun pelajaran tertentu, nggak perlu lanjut. Jadi pelajaran sekali lagi dibuka, dangkal saja belajarnya, fisika itu nggak usah sampai dalam. Karena yang kuliah itu sebenarnya yang perlu dalam. Yang perlu di dalamnya itu di kuliah, sudah sesuai dengan majornya, kan dengan jurusannya. Gitu ya. Di SMA itu dasar-dasar gitu. Nah, itu usulan saya kalau mau roba ke sana gitu ya. Jadi jangan merubah ya, kembalikan ke IPA ini kembali zaman saya dulu, banyak 40 tahun yang lalu saya SMA gitu kan. Kembali ke begitu lagi gitu. Dan masalah itu artinya akan berlanjut terus. Memang benar ada yang konsisten, yang sudah pilih sudah mantap gitu nggak berubah, ada memang. Ya, tapi kita harus perhatikan yang lain yang terjadi dan itu umum sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan ya perubahan itu membawa lebih baik gitu. Ya, terima kasih. Jalan-jalan bareng istri, Cakep. lupa pakai celana. Hey. Gara-gara ganti menteri, kurikulum tidak berencana. Nah, masuk Mas Gundala. Besok situ jadi palang pintu ya. Cuman saya heran ya Om Benny. Negara kita ini kan kayak negara apa ya, kayak negara lebay gitu ya. Tiap ganti pemimpin pasti ganti menteri, pasti ganti kebijakan, pasti ganti segala macam lah. Dan ujung-ujungnya kena dampak pasti rakyat kecil juga Om. Iya. Kalau yang udah kelas 2 itu kan belum ada rencana pilih ke jurusan mana. Tiba-tiba di kelas pilih nih bahasa, IPA atau IPS. Padahal kan kelas itu belajar 8 bulan doang Om, sisanya kan untuk libur, ujian, ya kan. Benar. Itu adalah belajar apa 8 bulan. Kalau menurut saya sih lebih baik kayak yang dahulu aja lah. Jangan dijuruskan dari SMA. Dijuruskan dari SMA ntar akibatnya kayak generasi tahun-tahun 80, 90 itu loh. Mereka tuh dapat penjurusan sejak awal SMA ya. Iya. Jadi kayak misal tadinya anak ekonomi mau masuk ke kedokteran nggak bisa. Nggak bisa, betul. Anak IPS nggak bisa masuk ke kedokteran. Tapi sebaliknya kalau dari yang anak IPA atau kimia gitu mau masuk ke bagian pemerintahan sipil bisa. Karena mudah sekali gitu. Jadi sebaiknya kalau masalah penjurusan gitu biarlah nanti pada saat jenjang kuliah aja. Kalau masih di SMA biarlah sama-sama belajar, biar sama-sama tahu masing-masing. Jadi di pendidikan berikutnya nggak terlalu kagok gitu. Iya. Coba kalau anak IPS suruh itu rumus H2O tambah H2O bingung deh jadinya apa tuh? Paling banjir Om ya. H2O tambah H2O, iya benar, kelebihan H2O yang ada. Gue rasa sih Kementerian Pendidikan dia mau ganti kurikulum gak apa-apa lah bro, biarin aja bro.
Asal kita yang di rumah jangan ikut ganti-ganti, bro. Ya jangan dong. Nah, gue pikir pendidikan Nadiem Makarim ya waktu itu ya. Iya. Sebenarnya sih ada satu harapan. Karena waktu itu beliau anak muda yang mungkin punya visi yang bisa membawa angin segar. Kalau nggak salah waktu itu ada kurikulum yang dibilang merdeka atau apa ya? Iya, kurikulum merdeka, ya betul. Kurikulum merdeka ya. Cuma terus terang, ya nggak banyak tahu ya. Mungkin karena kita nggak ikutin atau gimana. Nah persoalan yang timbul, apakah di zaman Pak Nadiem Makarim itu sedemikian buruknya kurikulum itu? Waktu itu kalau nggak salah kita juga ada diskusi mengenai zona dan lain-lain ya. Betul, zonasi. Ingat ya? Apakah di kementerian sekarang ini nggak bisa diikutin sebagian? Karena yang paling cilaka di negara kita, kalau udah ganti pejabat, lantas dia mencoba membuat sesuatu hal untuk diri dia. Itu seolah-olah diri dia membuat sesuatu yang baru. Oke. Negara ini paling parah kalau ada ganti pemimpin, langsung menonjolkan apa yang menjadi hasil kerja dia. Padahal sesungguhnya yang diperlukan adalah berkesinambungan. Itu yang paling penting. Iya. Dengan sesuatu yang baik dari yang sebelumnya harusnya udah dilanjutkan. Kemudian kalau ada yang kurang tentu diperbaiki. Yang paling parah kalau dia tidak menyebut yang lalu, lantas dia menyebut diri dia yang dibuat kurikulumnya. Seperti sekarang kita dengar IPA IPS lagi, ini zaman kita mungkin udah sekitar 40 tahun lalu kali ya. Ya kan? Ya. Udah begitu lama punya, ini mungkin 40 tahun lebih yang lalu yang kita ngalamin waktu itu. Mungkin ya saya juga nggak ingat lagi lah, itu lama sekali. Lantas tadi juga ada dikatakan satu bahasa ya atau Iya, apa sih? IPA, IPS dan bahasa. IPA, IPS dan bahasa ini juga bahasa juga bisa diperjelas. Jangan-jangan kita belajar bahasa Indonesia kembali, bro. Padahal di anak muda sekarang udah bahasanya udah parah-parah semuanya. Kita udah nggak tahu lagi. Kalau mesti belajar bahasa Indonesia lagi, gua bingung deh. Iya. Tapi ini sebenarnya waktu Pak Prabowo ini naik, ada pemisahan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Yang Tinggi, tinggi, kalau ya nggak salah betul. ya. Ini udah Mendikbudmen ada sama dua kementerian yang Mendikti. berbeda. Betul, Mendikti itu kalau nggak salah yang siapa namanya itu yang Stella apa gitu ya. Itu yang wamennya ya kalau nggak salah ya, Wamennya. dari dosen yang dari university apa yang di Nanyang. Tiongkok gitu kalau nggak salah tuh. Betul, Nanyang ya di Singapura atau di mana lah. Itu menurut saya harusnya udah bisa memperlihatkan yang lebih baik. Tetapi tentu berita hari ini yang menjadi tema kita ini tentu menjadi gangguan lagi nih. Masa di Kementerian Pendidikan Dasarnya dikembalikan lagi, ini kurikulum sebelumnya ini sangat disesalkan. Oke. Tetapi saya juga belum tahu ini kurikulum baru ini kembali IPA IPS ini intinya seperti apa. Kalau kembali yang sebelum Pak Nadiem Makarim itu saya pikir ini sia-sia. Ini Pak Prabowo harus konsen, Pak Prabowo harus memperhatikan hal ini. Mudah-mudahan asisten dia dengar. Iya. Jadi jangan hanya menterinya langsung utarakan keluar. Ini kalau ada yang program kementerian yang kurang bagus, presiden harus ikut campur. Jangan membiarkan. Itu penting sekali, bro. Oke. Jadi anak didik kita itu perlu satu kurikulum yang sifatnya dua arah. You pernah dengar nggak ada satu seminar di Eropa? Itu kan ada berbagai anak muda yang kumpul di situ. Ada anak muda dari Indonesia, ada muda dari Malaysia, macam-macam lah. Ada anak muda dari Indonesia. Setelah materi dibawa, mereka kasak kusuk sesama anak Indonesia yang ngomong, wah ini berinya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Yang diperlukan kan langsung spontan, harus berani bicara. Kalau yang anak-anak muda India, itu mereka langsung bicara, berargumen. Ada kekurangan di murid-murid di Indonesia. Kita itu cenderung sifatnya itu hanya menerima satu arah. Padahal kita perlu anak-anak muda yang sifatnya kritis. Itu perlu. Iya. Jadi sangat disesalkan kalau kurikulum yang disebut sekarang ini kembali ke zaman sebelum Pak Nadiem Makarim. Oke. Saya pikir harusnya coba dilihat mana yang baik dilanjutkan, kalau yang kurang baik tentu diperbaiki. Iya. Jadi saya kira itu aja. Kalau menurut aku,
pendidikan kita ini sampai sekarang ini, sampai saat ini, ini gagal menciptakan atau membentuk manusia-manusia Indonesia yang mempunyai curiosity dan critical thinking. Dua hal itu sangat penting sekali. Dan parahnya di kita ini, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah aja. Apalagi Depdik aja, Departemen Pendidikan aja, nggak bisa. Oke, kalau kita lihat, itu pendidikan kita itu nggak semuanya di bawah Departemen Pendidikan kan? Ya. Itu satu. Berikutnya lagi adalah, kita ini adalah masyarakat yang dari kecil, dari masih muda sekali udah dijajalin harus tunduk dan taat. Jadi gimana mau kritis, mau ngomong ke depan aja gak berani. Dan sebenarnya kalau kemarin itu waktu zamannya Pak Nadiem, itu sebenarnya dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada harapan. Dalam konteks ini ya, karena kalau Merdeka itu dia wawasannya akan nggak terkungkung, lebih luas dan harus bisa berani mengutarakan pendapat. Dan itulah masalah-masalah kita. Tapi sederhananya adalah kita belum mempunyai visi untuk pendidikan atau untuk membentuk sumber daya manusia kita yang mumpuni. Jadi nggak heran lah kalau tadi dibilang membandingkan orang udah sampai bikin matahari. Lah kita di sini matahari banyak yang tutup tuh. Iya. Jadi ya begitulah, masih butuh waktu. Siap. Jadi nggak sesederhana itu. Jadi coba aja tanya Rocky Gerung deh. Dia basicnya cuma yang lulus dia filsafat, tapi dia ngomong apa aja bisa. Itu namanya critical thinking. Dan saya senang sekali waktu itu saya juga pernah nonton YouTube Endgame-nya Pak Gita Wirjawan ya. Beliau ini banyak membahas soal itu loh. Jadi soal pendidikan khusus dibahas juga masalahnya apa, dan terakhir dia malah ngomong pertanyaan bernilai 1 triliun kan? Ada hubungan dengan itu. Juga waktu itu dia ada diskusi juga dengan Pak Dr. M. Mahathir Muhammad. Jadi kenapa di Malaysia juga masalah loh. Padahal Malaysia sudah lebih maju dari kita loh pendidikannya. Dalam hal pendidikan. Dulu mereka belajar dari kita, sekarang kita belajar dari mereka. Kan terbalik sekarang. Tapi itu pun juga Dr. M ngomong bermasalah. Iya, kalau menurut pendapat saya sih pendidikan kita saat ini fokusnya kepada konsep, hafalan dan teori ya. Seharusnya pendidikan itu lebih berfokus kepada praktek, sehingga nanti ketika dia sudah masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis, tingkat kemampuannya bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Kalau kita mentok di konsep atau hafalan, teori-teori itu kan nggak aplikatif ya. Sehingga dulu di SMK itu di SMK itu ada namanya link and match atau magang, dan itu pun juga belum berjalan secara efektif. Lalu yang kedua, pendidikan itu harus proporsinya seimbang antara soft skill sama hard skill. Jadi yang selama ditekankan ya lebih ke arah hard skill ya, maksudnya belajar mengenai sejarah, matematika, IPA, IPS dan sebagainya gitu. Padahal mengenai moralitas, tanggung jawab, tekad, kegigihan dan seterusnya itu harus punya proporsi dalam dunia pendidikan gitu. Misalnya di SD lebih ditekankan kepada soft skill. Proporsi hard skillnya lebih sedikit. Nanti di SMP makin meningkat hard skillnya, soft skillnya menengah gitu. Lalu di SMA atau perkuliahan hard skillnya lebih diutamakan gitu. Jadi pendidikan itu nanti ujungnya berbasis kompetensi, sehingga kayak sekarang kan ya banyak orang yang korupsi dan sebagainya.
dari awal dia sudah dididik bahwa korupsi itu tidak baik, lebih baik kerja keras dan seterusnya, maka bangsa ini juga bisa makin berkembang gitu ke depannya. Betul, setuju Pak. Itu aja. Jadi memang menarik sekali ya topik ini, karena kenapa? Menurut saya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal seperti ini, dulu kalau memang ini saya dulu anak IPS sekitar 30 tahun yang lalu. Jadinya memang waktu itu kita juga kan memang jelas ya, lulus IPS atau IPA masuknya ke perguruan atau pekerjaan yang memang sudah sesuai dengan jurusan itu. Tetapi kan sekarang kita hidup di masa semua orang itu harus multitasking, ya kan? Bahasa Inggris harus bisa, urus administrasi simple harus bisa, mengetahui science juga harus. Cuma kita kok makin dikerucutkan lagi ya kan, dengan sesuatu yang sepertinya nggak sesuai dengan tuntutan zaman. Itu satu. Tapi kedua juga saya melihat mungkin di Indonesia harusnya kita berpikirnya secara makro, tapi semua dibikin secara mikro. Contohnya apa? Kementerian Pendidikannya sendiri saja dibagi dua, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains, ya kan, lalu dibagi lagi ke Kementeriannya Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kan. Itu saja sudah menjelaskan bagaimana sistem kita itu semuanya dibagi kecil-kecil, ya kan. Saya nggak tahu alasannya apa, karena kita negara yang besar, jumlah penduduknya banyak atau bagaimana, ya kan. Tapi kan tidak sesuai ya. Harusnya sekarang anak-anak kita semua diajarkan mereka harus multitasking, karena apalagi kita mau bersaing dengan global. Di global itu kita selalu bilang kita butuh investasi, kita butuh SDM yang maju, tapi gimana mau SDM-nya maju kalau justru skillnya semakin dipersempit. Itu saja. Iya, gini Bu, kayak anak saya kan udah mau lulus Bu ya, tahun ajaran tahun depan itu harus ini ya Bu ya, kelas 3, udah kelas 3 gitu ya. Tahun depan kelas 3. Jadi kalau misalkan dia terapin tahun depan kayaknya udah gimana, materinya takut nggak terkejar, dia mau lulusan gitu Bu ya. Gitu. Udah tinggal setahun lagi gitu. Maksudnya kalau untuk yang sudah mau begitu udah akan lulus ya mungkin lanjut aja gitu ya. Pikirkan lagi ya. Iya. Jangan kelas 2, kelas 3 gitu ya Bu langsung ya. Gitu, betul. Kasihan juga murid nanti bingung. Saya kurang tahu ya tujuannya apa. Mungkin tadi kan Pak Tony bilang sekedar ada proyek. Kalau dulu tempat saya kerja sih karena dia harus bikin program baru tiap tahun kan, karena kan dituntut kan misalnya program marketing baru atau apa, jadi mereka cuma geser-geser doang, jadi kelihatan baru tapi sebenarnya kalau dilihat sama sih sebenarnya. Itu bisa juga, tapi kalau menurut saya sih sekarang itu kalau dibalikin ke zaman dulu itu udah nggak bisa. Sekarang kan AI ya, banyak pekerjaan yang bisa digantikan sih, jadi mungkin diubah. Jadi gimana caranya agar kita bisa memanfaatkan AI ya, tapi juga fokus ke pekerjaan yang masih membutuhkan fisik orang, kayak mekanik, kayak perawat ya. Jadi istilahnya sekarang ini belum ada robot nih. Saya nggak tahu ya, mungkin untuk dekat-dekat ini robot kalau ada pun masih mahal banget gitu loh. Jadi lebih murah gaji orang gitu loh. Tapi kalau kedepannya mungkin orang juga udah nggak kepake lagi gitu loh. Jadi maksud saya untuk sementara ini ya harus dipikirkan ini anak muda yang selanjutnya ini gimana menjawab tantangan ke depan gitu loh. Jangan udah belajar belasan tahun, ternyata pas udah selesai udah nggak bisa kepake, udah digantiin robot atau AI gitu loh. Jadi kalau diulang-ulang kesalahan sama cuma buang-buang waktu, mendingan suruh bikin kursus aja lah, kursus masak atau apa gitu, suruh bikin usaha daripada kita belajar capek-capek ntar akhirnya perusahaan sekarang banyak yang dipecat, udah ganti AI percuma gitu loh. Jadi pemerintah harusnya punya fokus ke depan dan jangan sering diubah-ubah gitu, mending kalau ubahnya ke yang lebih bagus gitu. Iya, kalau saya kok gimana ya, mau nangis itu gimana, mau sedih gimana, mau marah gimana sampai gitu. mau nangis Pak Nugra, aduh.
Lah iyalah. Jadi itu gila. Siswa itu makin lama itu makin jadi blow on, gitu kan? Saya bilang blow on tuh gimana? Masa sih masih diajarin siapa Raja Majapahit pertama? Ya, ya kan kayak gitu kan udah istilahnya udah usang kan. Banyak orang yang mengatakan itu sudah nggak zamannya. Zamannya itu adalah menatap masa depan. Sekarang ini udah tahun 2025. Kalau misalkan sejarah, misalnya seperti ilmu sejarah itu hanya dijadikan sisipan saja, gitu loh. Hanya sekedar untuk jadi pengetahuan. Tetapi harus punya yang namanya ilmu yang utama itu apa yang sesuai dengan zamannya, gitu loh. Jadi jangan kemudian masih ada IPA IPS, ya ampun. Nah, itu benar katanya Pak Tony 40 tahun yang lalu. Dan juga yang saya dengar tadi beberapa penelpon juga mengatakan itu sudah usang, gitu loh. Jadi itu di yang sempat viral itu kan di China, usia dini itu sudah diarahkan untuk berkunjung di industri otomotif, ya toh. Di sana mereka diajarkan bagaimana buka baut, bagaimana mengenal mesin, ya kan? Ada juga yang istilahnya bagaimana mereka mengenal elektronik, seperti itu. Kalau sekarang bicara soal IPA IPS, sekarang materinya itu materi zaman kapan ke zaman kapan, yang katanya tidak berubah materi itu. Artinya apa? Artinya kan siswa itu diajak makin blow on, gitu kan? Blow onnya gimana? Ketika nanti teknologi mereka yang di luar itu sudah cakap istilahnya menguasai ilmu teknologi, kita hanya bicara masalah siapa Raja Majapahit, siapa pejuang tahun 45 dan sebagainya. Terus anak-anak itu, siswa-siswa itu mau makan dari mana? Bagaimana mereka cara bertahan hidup? Kalau masih bicara IPA dan IPS, ya ampun, sedih, tau nggak? Iya. Sedih. Jadi nggak ada semacam apa ya? Artinya ini mohon maaf ya, Pak Menteri ini kayaknya kurang kreator, kurang kreasi. Ya, istilahnya kurang orang-orang kreator, istilahnya gitu. Jadi berpikirnya tuh masih berpikir zaman bala. Dan celakanya begini Mbak Mary. Sekarang di perguruan tinggi sendiri itu juga mengalami perubahan kurikulum loh. Jadi misalnya kita mengambil misalkan S2-nya sosiologi pembangunan. Itu nanti di tahun yang mendatang itu sosiologi pembangunan itu udah nggak ada. Gitu loh. Artinya jurusan itu yang sudah lulus itu ya percuma lulus aja. Tapi sudah tidak berhubungan dengan itu. Jurusannya dihapus kan, gitu Pak. Jurusannya dihapus. Gitu loh. Bukan lagi sosiologi pembangunan, tapi yang pada zamannya misalnya sosiologi digital misalkan. Gitu kan. Kayak gitu kan, artinya kan berarti kan ini kan ada perkembangan pendidikan yang cepat, gitu kan. Ada perubahan yang cepat. Nah, sekarang kalau si Menteri Pendidikan, Pak Menteri ini masih bicara, ya udah kita kembali lagi kepada zaman dahulu, nanti ada LKS, nanti ada tempat kursus untuk ini dan sebagainya. Aduh, ya ampun. Udahlah gitu aja, gimana mau jadi negara maju kayak gitu. Saya sih kurang setuju ya dengan penelpon sebelumnya ya. Karena jika bakal embrio dari seorang pendidikan eksak ya, bidang mafia tahu ya,
matematika, fisika dan kimia. Itu tingkatan akronim yang saya sekolah dulu ya. Itu perlu cikal bakal untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti kedokteran, ya, kemudian teknologi. Semua itu perlu ilmu seperti itu. Jadi kalau tidak ada penerapan seperti itu, sulit sekali ya. Apalagi harus semua bidang dikuasai. Karena gue cek semua bidang harus dikuasai, itu susah ya. IPS harus ke kedokteran, bahasa kedokteran, ini ribet nih jadinya. Kalau menurut saya sih perlu ada cikal bakal embrio yang bisa mendasari ilmu eksak tersebut gitu. Begitu pula kalau kita ingin meneruskan ke hukum, berarti kan dari IPS ya, mata pelajaran kurikulumnya harus dipelajari secara integral, menyeluruh dan terpadu gitu loh. Ini cikal bakalnya. Kalau tidak ada arah pendidikan yang bisa mendasar itu sulit ya. Kalau saya kurang setuju dengan tingkat kurikulum yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri P&K yang sebelumnya. Pertama, bahasa Inggris nggak perlu diajarkan di sekolah-sekolah, padahal tingkat pendidikan perguruan tinggi maupun keluar itu membutuhkan kemampuan dasar bahasa Inggris ya. Betul. Mbak Mary kalau ke Jepang atau ke ini kan bahasa pengantar nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, benar nggak? Benar. Bahasa Indonesia ya mohon maaf kurang diperhatikan kan. Nggak ada yang tahu ya, artinya itu perlu. Kemudian kurikulum merdeka, semua siswa belajar dengan semua pelajaran-pelajaran. Bagaimana bisa menjuruskan? Mbak Mary mau meneruskan ke pendidikan kedokteran, sementara ilmu mafianya itu matematika, fisika dan kimianya tidak bisa tercover. Apa mungkin bisa Mbak Mary menjadi seorang dokter? Itu kan pertanyaannya. Begitu juga dengan hukum ya. Kalau IPS nggak bisa dikuasai dengan secara menyeluruh, saya kira berbahaya sekali. Jadi menurut saya sih, saya setuju kembali ke basic yang sekarang ini untuk tidak mengikuti kurikulum merdeka ya. Itu untuk mendasari sebagai embrio pilar yang baik gitu loh. Mungkin akan ditambahkan diinovasi dengan pelajaran-pelajaran yang disesuaikan dengan teknologi digital sekarang, sehingga tidak menjadi rancu gitu loh. Saya kira itu aja sih. Itu gurunya juga harus bisa ngajar. Pernah saya alami waktu saya SMP, yang ngajar gurunya saya nggak ngerti. Begitu ketemu guru yang kelas 3, ilmu aljabarnya saya bisa ngerti. Ilmu keluarnya juga saya ngerti karena gurunya bisa ngajarin. Itu caranya begini. SMA juga begitu. Ilmu ruangnya tuh yang lain semua nilainya jelek, sama saya doang dapat angka bagus 6, yang lain semua do re mi, nggak ngerti. Belakangan saya stres karena waktu itu kan kalau mau pergi sekolah tuh naik beca nggak bisa. Jadi saya stres, sakit, jadi saya itu nggak terusin tuh IPA-nya. Udah gitu IPA juga bagus, harusnya guru harus bisa ngajarin. Karena saya alami waktu saya jemput anak di sekolahan kan belum keluar, ada anak-anak ke situ yang TK, belum udah TKC kan sebentar lagi naik kelas 1 kan. Saya ajarin tulis di papan tulis sembari gambar cerita. Ini angka 1 begini bikin pagar. Kalau 2 begini nih bulat setengah dan bikin kasih kaki. Terus yang ke angka 3 nih bulatnya ditempelin 2 begini. 4 juga sembari seperti bercerita kayak pagar dah gitu. 5 orang tuanya belakangan selama 3 hari tuh saya ngajarin tuh anak-anak di situ. Orang tuanya kaget ngomong sama kepala sekolahnya tuh, anak saya kok jadi bisa tulis, siapa yang ngajarin? Saya nggak tahu lagi ngajarin anak-anak tuh, ada kepala sekolah lagi duduk di situ ngeliatin saya. Itu sih bilang, ayo kamu jadi guru sini aja. Enggak, saya nggak bisa, di rumah banyak kerjaan dan gitu. Harusnya gurunya yang bisa, Bu. Jadi bisa kita lanjutin. Kalau memang lulusnya bagus nilainya, mau masuk ke UI harap bisa diterima, jangan ditolak. Yang nilainya bagus dilihat itu jadi cerdas itu. Ada yang udah lulusan dari Singapura, tiap hari itu ada itu kenalan mau datang sini tidak diterima, mau buka praktek. Jadi dia balik lagi ke Singapura. Di situ diterima buka praktek di sono, lanjutin lagi S2 di sana. Kalau memang yang cerdas yang bagus harap diterima untuk bangsa negara ini. Itu aja, Bu. Iya. Ada topiknya
agak menarik nih. Dalam arti kata ganti presiden berarti kan hampir setiap tahun ganti presiden, ganti metode ganti gaya kepemimpinan ya. Tadi terjadi juga di bidang pendidikan gitu. Pendidikan ya. Iya, saya dulu sekolah juga gitu kan, ngalamin zaman ganti kurikulum tahun 93, ganti lagi. Saya bilang lama-lama kita yang belajar tuh benek ya, pusing ya, maksudnya caranya tuh sebenarnya apa sih gitu yang mau dicapai gitu loh kan. Mau dicapai ini, tapi maksudnya gini loh. Kenapa sih orang kita tuh terutama puncak pimpinan ya, maksudnya gini loh, yang sudah bagus kenapa sih nggak diterusin aja gitu loh, kenapa nggak yang mana yang kurang bagus tinggal dipoles gitu loh, ya kan. Kalau kita bercermin, jangan contoh gini loh, kita tuh secara pendidikan tuh sebenarnya kita udah ketinggalan banyak gitu loh dari negara-negara lain. Nah kita kenapa nggak mau ambil yang sampelnya deh, yang terdekat deh, nggak usah jauh-jauhnya ke Malaysia atau ke Singapura gitu kan. Metodenya kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Ya, karena kita tuh di sini pimpin ganti, ngikutin gaya dia kita masih berhasil 5 tahun itu nggak ada akan bawa perubahan yang signifikan, gitu loh, ya kan? 5 tahun itu nggak akan bawa signifikan perubahannya cukup. Ganti buku, ganti nanti mata pelajaran, ya kan? Cetak buku baru, ganti lagi yang penulis, pengarang segala macamnya. Ini kan lahan-lahan semua gitu loh. Jadi saya bilang, kenapa sih pemerintah itu gak bikin satu sistem pembelajaran yang kita bisa tidur? Kita nggak usah muluk-muluk bilang kita nggak bisa saya ini. Kita lihat dulu mana yang kita nggak bisa ambil, kita jangan ambil. Tapi yang kita nggak bisa ambil, baiknya kita ambil gitu loh. Jangan kayak orang bodoh juga sih gitu loh, ya kan? Masa yang jeleknya juga diambil gitu, bener nggak? Yang ambil adalah yang bagusnya, ya kan, dari metode pendidikannya, ya kan, cara penerapannya. Karena bukan apa nih, ganti pelajaran, ganti kurikulum, guru mesti adaptasi lagi nih. Karena jadi guru-guru cuma terima belajarnya kulit-kulitnya doang, gitu loh, ya. Jadi pendalaman materinya nggak ada gitu loh, ya. Jadi bahasanya tuh si murid sekarang nih kita udah berapa kali ganti gitu loh kan. Zamannya Pak Jokowi ganti, Effendi ya dulu Menteri Pendidikan. Sekarang Nadiem Makarim ganti, sekarang ganti lagi. Buset deh, dalam waktu 15 tahun 5 kali ganti begitu. Aduh, berarti kan bisa dibilang carut marut ya pendidikan kita tuh gitu kan. Terus juga kalau bisa pendidikan itu jangan dibikin susah deh buat orang-orang gitu loh, ya kan. Jangan kebanyakan libur juga, kasihan anak-anak belajar, ya kan. Jadwal pelajaran juga terus liburnya sebanyak-banyaknya, giliran udah mendekati ujian dikebut sistemnya semua, SKS. Itu terjadi sama anak saya juga sekarang juga sama, sistemnya begitu, ya kan. Guru-guru kadang belajar cuma nggak ngerti, jadi hajar kulitnya doang gitu kan. Nah begitu giliran udah mau ujian, ya kan, baru tuh kebut-kebutan semua dikejar selama 1 bulan selesai. Kan gila cara belajar begitu ya. Jadi coba deh diatur buat yang bener gitu loh, jangan asal cuma ngejeplak doang tapi gak dipikirin untuk runtutannya, masaknya runtutan ini banyak gitu loh. Jangan juga dipikir bahwa nanti Pak Prabowo akan jadi 10 tahun gitu loh, periode kedua. Ya juga gak gitu juga sih gitu loh menurut saya. Kan belum tentu juga wakil presiden menterinya juga balik lagi yang sekarang penjabat, ya kan. Jadi coba deh dipikir masak-masak gitu loh, ya untuk pendidikan. Itu aja sih. Tahun 78 apa 79. Jadi perubahan masa sekolah dari Januari ke Desember jadi bulan Juni. Ya, bulan 6. Dulunya sebelum tahun 78 atau 79 mundur ke belakang itu Januari sampai Desember. Jadi kalau saya pikir saat itu, seingat saya siapa ya, Daud Yusuf kalau nggak salah menterinya. Itu heboh, rame itu, bagaimana menggeser jadwal kurikulum dari Januari ke Desember menjadi Mei ketemu Juni. Itu loh, tuh, wah, heboh tuh. Itu bukan ganti kurikulum loh, ganti jadwal. Jadwal, oke. Apa yang mau saya bilang di sini? Ganti jadwal aja zaman itu udah heboh. Jadi jangan coba-coba ganti kurikulum.
Tapi setelah saya pikir-pikir, itu karena 32 tahun Soeharto berkuasa. Jadi kalau setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun presidennya ganti, menterinya ganti, sistemnya ganti, korbannya anak-anak sekolah ini. Kenapa mereka ganti? Coba tanya deh. Jadi negara ini gampang kok cara ngevaluasinya. Misalnya ada institusi yang bobrok. Kenapa bobrok? Kenapa kebijakannya brengsek? Kenapa kementerian ini nggak benar? Itu sumbernya cuma satu, korupsi kok, Mas Santo. Jadi kalau silabusnya diganti, kurikulumnya diganti, semua diganti, itu budgetnya gila-gilaan. Dari Sabang sampai Merauke. Itu budgetnya gila-gilaan. Kalau nggak dirubah, korupsinya cuma dikit. Jadi kembali lagi ke penyamun, ke garong, mental-mental maling semua. Bagaimana caranya mereka merubah itu dengan segala alasan, tapi korbannya anak-anak kita. Saya sedih banget itu mikirin gini. Kita ini coba lihat kurikulumnya, rubah buku, ganti ini, seolah-olah buku yang kemarin sama sekarang itu beda, padahal hanya di halaman. Yang diperkaya siapa? Ya percetakan buku lah, guru lah, ini semua. Jadi motivasinya bukan memang untuk mendidik anak ini, memperkaya diri semua. Udah deh, kepanjangan nanti saya berdosa. Makasih. Iya, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Paus, pemimpin umat Katolik di usia 88 tahun, 2025. Iya, dan ini tentang pendidikan itu memang kalau biasanya berganti-ganti pejabat menteri, berganti-ganti pemerintahan, kemungkinan berganti-ganti kurikulum dan berganti-ganti mungkin sistem pengajarannya diganti atau apapun itu di negara kita sudah seperti itu. Namun itu yang ingin dicapai kan sebetulnya hasil pendidikan yang peringkatnya baik ya di antara negara-negara lain. Tapi nyatanya peringkat pendidikan kita di dunia kan kemungkinan turun. Jadi hasil kualitas pengajarannya gimana kalau misalnya turun dan turun lagi, tidak naik-naik. Ini yang diharapkan rakyat Indonesia, kita bayar pajak, salah satunya pajak itu berguna untuk mencerdaskan hidup bangsa, kan seperti itu. Sebagai warga negara ya, apakah boleh kita marah, murka gitu ya, kecewa karena sudah dijadikan seperti mainan gitu loh Mas Santo. Karena mereka berkuasa, bisa seenaknya mereka untuk mempermainkan rakyatnya. Gitu saya dari perspektif yang berbeda nih ngelihatnya ya Mas Santo. Mereka duduk menjabat sebagai menteri seharusnya mencerdaskan anak bangsa ya. Lalu kita produk yang sudah terjadi, dan selanjutnya generasi penerus anak-anak kita, mereka terus bermain dengan cara-cara yang sama gitu loh saya lihat. Mereka dengan, saya nggak tahu, dengan egoisme, dengan bahasanya unplanned, jadi nggak unplanned, tidak ada terencana semua, nggak punya itu loh. Mereka nggak punya visi, nggak punya misi untuk membangun SDM. Akhirnya selama ini kita seperti mainan mereka loh Mas Santo. Jadi kita dibohongi secara terus-menerus. Akibatnya makanya kelihatannya apa Mas Santo? Dunia pendidikan kita kan nggak gitu diakui di luar, dan rankingnya kan termasuk di bawah ya. Jadi saya cuman mengambil garis merahnya aja apa yang sudah terjadi sampai saat ini gitu loh Mas Santo. Bahwa bukan memajukan SDM tapi sibuk dengan proyek. Marah nggak seharusnya? Apakah mereka yang mengemban selama ini begini cara kerjanya, suka-sukanya gitu loh Mas Santo? Sebagai rakyat boleh, bagaimana cara mereka gitu loh? Mereka kan menjabat, nggak bisa dong kalau kayak pegawai kita bisa pecat, betul nggak?
Mas Anto. Kita bisa SP, kita bisa pecat. Tapi mungkin karena mereka punya celah di situ yang nggak bisa diapa-apain, akhirnya inilah yang terjadi di negara kita. Kita dipermainkan terus-menerus dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pertama itu juga kan mempermainkan rakyat, jelas banget kok Mas Anto. Negara berpartisipasikah di dalam? Kalau kita tanya seharusnya bertanggung jawab. Tapi apa wujud tanggung jawabnya setelah kerusakan-kerusakan yang sudah dibuat itu loh. Udah susah sih kalau bisa ngomong Mas Anto. Jadi rakyat itu terus-menerus, kalau saya ambil garis merahnya, dipermainkan lah. Kita seperti nggak dianggap lah sebagai rakyat. Mereka berpesta di atas kita. Itu, dan dari saya coba dari perspektif yang berbeda ya berpikirnya Mas Anto. Itu aja. Makasih Mas Anto. Kalau menurut saya memang pendidikan di Indonesia itu harus benar-benar dibenahi. Karena lulusan Indonesia itu tidak dipakai di luar negeri. Nah, apa salah kita sementara adik-adik kita, anak-anak kita penuh perjuangan, belajar dari pagi hingga malam hari, teori. Jadi menurut saya sekolah itu bertujuan untuk mendapat penghasilan setelah mereka dewasa. Seharusnya sebagai kita pakar pendidikan, kita mempunyai ide terbaru, solusi yang terbaik di dunia pendidikan kita. Bagaimana caranya supaya lulusan universitas di negara Indonesia dapat berguna di seluruh dunia ini. Jadi mereka punya pegangan masa depan. Kalau sekarang mereka hanya penjurusan, kemudian mereka tidak mempunyai pegangan, apalagi generasi Z ini ya, maunya sepertinya enak saja gitu. Sementara kita zaman dulu sekolah untuk meraih ranking 1 sampai ke 10 itu penuh perjuangan. Jadi saya berharap pendidikan di Indonesia dapat kita atasi, kita cari solusi yang terbaik supaya lulusan Indonesia dapat bekerja dan berguna di luar negeri juga. Gitu, bukan hanya yang pendidikan tinggi, dokter aja itu harus sekolah lagi di luar negeri. Sementara ya kita ini berjuang pagi siang malam belajar, di tengah orang tidur kita belajar untuk ilmu kedokteran dan lain-lain. Tapi kita melamar untuk menjadi bekerja di luar negeri, di rumah sakit luar negeri, itu kita harus dites lagi. Jadi kita sekolah lagi 2 kali. Nah, kenapa seperti itu? Jadi seharusnya pendidikan kita, pemerintah kita harus mencari solusinya agar kita dapat mencapai masa depan yang lebih cemerlang untuk anak-anak kita. Karena pendidikan ini memiliki tujuan berkualitas, tujuan yang dapat menghasilkan, dan tujuan mendapat pekerjaan yang berkualitas, tidak seenak-enaknya saja luar negeri. Orang lulusan dari Indonesia hanya bekerja kasar di luar negeri. Setidak-tidaknya orang Indonesia tidak dianggap dong. Kemampuan mereka, kecerdasan anak-anak kita, talenta anak-anak didik kita Indonesia yang penuh perjuangan dalam belajar. Jadi saya lihat banyak orang Indonesia di luar negeri bukan bekerja pada bidang yang profesional, tapi mereka bekerja kasar. Karena mereka pikir, ya biarlah daripada di Indonesia digaji asal-asalan, salary asal-asal saja, sebaiknya kerja di luar negeri dengan kerja kasar, 1 jam dibayar dan dihargai waktu mereka. Tapi untuk apa mereka kuliah di Indonesia, sekolah di Indonesia kalau seperti ini? Untuk apa? Kasihan orang tua membiayai mereka begini banyak, demikian besar, kalau mereka tidak ada harganya, tidak berkualitas di luar negeri. Jadi saya berharap kita cari solusinya sesama pendidik di Indonesia, pemerintahan bagian pendidikan, kita cari solusinya supaya lulusan Indonesia dapat juga dihargai di luar negeri dan mereka dapat juga bekerja di bidang-bidang yang profesional. Karena tujuan kita itu sekolah
untuk mencapai penghasilan yang terbesar. Jadi jangan sering-sering teori di Indonesia. Teori itu menurut pengalaman saya sekolah dari TK hingga saya kuliah itu sedikit yang dipakai. Tapi praktek di lapangan itu yang paling banyak dipakai sehingga kita bisa berubah menjadi hidup berkualitas. Untuk topik hari ini pantun dulu deh jatuhnya. Sok, boleh. Kalau mau sehat katanya harus makan ikan. Tapi kalau kebanyakan bisa blenger. Terus? Ada apa dengan pendidikan? Menterinya kadang-kadang terjadi seperti keblinger ya. Masuk Pak Eko. Begini orang anak-anak itu bisa jadi korban dari yang itu mundur maju ya. Saya ngalamin pendiri dulu waktu saya ini kan kalau ini ketahuan umurnya deh. Dulu pernah jadi ada waktu dulu kan waktu pernah terjadi dulu kan tahun ajaran baru mulai Januari. Terus karena ada perubahan pendidikan, ada perubahan kebijakan, mundur jadi itu kan hilang setengah tahun. Iya, kan? betul. Nah ini sekarang begini, ini kan baru kalau kita anggap aja baru menterinya ganti yang kemarin, terus ganti lagi dengan kebijakan yang baru lagi. Belum mungkin gurunya baru sempat belajar cara menangani siswa dengan cara kurikulum baru ini, udah dirubah lagi ya bingung lah gitu kan. Dan jadi korban ya murid-muridnya jadi bingung mau ngapain gitu kan. Nah ini kalau saya kaitkan dengan yang itu apa? Podcastnya Renal Kasri yang menyangkut pemerintahan juga sebenarnya ada pengaruh dari sistem 5 tahunan. Jadi kan kalau ganti 5 tahun, kalau di Cina kan katanya bisa sampai bertahun-tahun, lama banget kan intinya. Nah ini karena 5 tahun presiden ganti, menterinya ganti juga, dan akhirnya karena menteri juga mau kelihatan perform, maka dibuatlah kebijakan baru. Dan makanya harusnya ada satu roadmap yang harusnya diikutin oleh siapapun ya yang jadi presiden, siapapun jadi menteri, supaya jangan dikit berubah jadi akhirnya kan bingung semuanya ini. Ikut yang mana, kasihan kan dia murid-muridnya itu. Ya, tapi kalau sampai jurusannya ditambah ya kayak Pak Osman tadi bilang ya, tambah jurusan korupsi. Jadi saya usul ini ada jurusan penggelibengan. Penggelibengan? Apa itu? Iya, ngeles terus suka ngapusi. Itu jadi bagian dari mata kuliah jurusan korupsi tadi loh. Iya, itu bagian mata kuliah dari ilmu politik itu ada seperti itu. Penggelibengan. Iya, kalau nggak bisa gelibeng kan nggak aman gitu. Betul. Jadi saya ini waktu dulu itu mengalami perpanjangan SMP waktu itu mau SMA itu jadi 3,5 tahun. Gitu. Terus lulus SMA saya 84 itu mengalami penjurusan IPA IPS. Ya memang waktu dijuruskan dulu memang yang IPA itu anak pinter-pinter itu memang. Yang IPS ya anak tengah-tengah, kemudian yang terakhir bahasa. Nah ini kalau dengan adanya Pak Nadiem kemarin kan caranya out of the box itu, ya kan? Nah itu nggak ada penjurusan itu, memang ya ada kurangnya, ada baiknya juga. Yang masalah kan kita itu sebenarnya infrastrukturnya itu yang masih kurang, baik gurunya, terus teknologinya, ya kemudian peralatan pendukung studi sekolah dan sebagainya. Kita kok ya tiap ganti menteri kok ganti-ganti kebijakan ini bingung ini ya. Yang kurang-kurang itu jangan meningkatkan kualitas guru. Kemudian sekolahnya jangan sampai bocor roboh. Murid kan nggak tenang itu. Ya ini dalam rangka setiap menteri membuat legasi itu. Kalau nggak ada legasi kan nggak ada yang bisa dikenang gitu. Iya kan, nggak ada legasi kan, nggak ada. Jadi ya kita manut sajalah. Yang tapi usul itu tadi perlu ada penjurusan penggelibengan gitu untuk tipu-tipu gitu perlu itu. Sekarang kalau nggak pakai gitu nggak bisa nipu Amerika nanti. Biar caranya biar lolos untuk kena tarif itu kan nanti harus pakai ilmu penggelibengan. Apalagi coba pemerintah mau buat apa juga hari ini negatif aja, masyarakat pasti responnya. Padahal juga masyarakat belum tahu itu benar apa nggak benar.
Karena sudah yang disampaikan barusan Pak Dede Ton itu kan curhatannya, itu representasi dari kebanyakan masyarakat hari ini. Iya. Termasuk saya kalau mau curhat, ya Allah. Curhatlah, curhat. Cuman kita bicara sistematis ya, kita di kantor, di pekerjaan, sebenarnya mau siapapun pimpinan kita, siapapun orang yang mengerjakan hal, kalau ada acuan, panduan, apa sih istilahnya itu sistematis, apa ya, silabus. Sebenarnya mau siapapun, iya mau siapapun. Jadi ini dia kendala kita tuh inkonstitusional ya, apa ya, nggak konsistensi ya, konsistensinya tuh nggak ada. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti sekelas. Bapak Kasali juga sampaikan hal yang ya emang udah ngupas semua. Ya saya rasa di RT lingkup terkecil pemerintahan ya, kalau nggak ada sistem yang bagus, mau siapapun juga berat. Itu baru cuman 37 kakak kan. Jadi gimana sekelas kita 5 tahun balik, tolong apapun yang dikerjakan, komitmennya kepada masyarakat, kepada Tuhan ketika mereka mati gitu. Ini kan pertanggungjawabannya luar biasa. Sistem bakuin, mau apapun yang harusnya jalan. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun menterinya, mau siapapun yang pakai. Jadi kayak lihat kayak Cina sana lah. Iya. Biar yang lain kebagian, Mbak Nena, saya sudahi. Iya. Ya, menurut saya kurikulum memang harus adaptasi ya dengan kemajuan zaman ya. Gak bisa kita ngomong nggak boleh berubah atau apa, karena kita ini udah bergerak majunya, ini udah hitungan kuartal atau semester lagi, tapi udah tiap tahun itu ada ilmu baru. Jadi kurikulum memang harus diperbarui. Mengenai sistemnya itu yang memang kita harus sesuai sama situasi ya, karena kayak dulu Pak Nadiem itu nggak bisa disalahkan ketika dia menciptakan kurikulum merdeka, karena pada saat itu kita pandemi, Mbak, ya kan ya, nggak mungkin kita tatap muka, ketemu lalu lalang, masuk sekolah, itu bisa makin parah lagi. Jadi kurikulum memang tiap tahun itu emang harus diperbarui, karena ilmu pasti atau ilmu eksak atau ilmu teknologi itu ada yang baru. Jadi menurut saya tuh ilmu-ilmu yang ada di kampus itu udah ketinggalan jauh. Maksudnya dia mencetak kurikulum 5 tahun, tapi 5 tahun yang setelah itu 5 tahun baru diaplikasikan, disetujui oleh semua badan, kayak dari Mendikbud, dari dinas, suku dinas, sampai itu memakan waktu bisa 2-3 tahun, akhirnya baru diimplementasikan tahun keempat. Nah, tahun keempat itu udah teknologi udah berubah, ilmu-ilmu udah yang baru lagi, jadi yang di buku itu udah usang gitu loh. Jadi menurut saya emang kurikulum itu harus di update, up to date lah tiap mungkin ya bisa tiap 2 tahun sekali apa 3 tahun sekali terbitkan buku baru. Perihal sistem itu ya kita menyesuaikan dengan kondisi negara lah. Kayak misalkan yang seperti dia bilang itu ketika corona ya nggak bisa kita sistem seperti sekarang gitu kan, beda. Nah, menurut saya yang saat ini itu pemilihan bidang pelajaran di SMA itu bagus saya bilang. Jadi minat bakat mahasiswa itu tersalurkan dengan apa yang dia minati gitu loh. Nggak kita misalkan digelondongin IPA. Orang kan IPA kan ada IPA, ada pengetahuan alam, fisika, kimia. Nah, mungkin ada yang nggak suka dengan kimia atau ada yang nggak suka dengan pengetahuan alam. Nah, dia rasa itu pelajaran saya yang bukan di saya banget, sia-sia gitu. Atau yang mungkin di IPS dia merasa ini bidang ini bukan saya nih, saya cuma mau ngambilnya mungkin manajemen, akuntansi saya nggak perlu nih kayaknya gini ya, aku mungkin lebih banyaknya pengennya minatnya manajemen ya. Menurut saya ya pemilihan bidang studi itu bagus. Nah, tapi menurut saya lebih tepat itu harusnya ujian masuk ke perguruan tinggi negeri itu yang harusnya seperti di SMA ini, Mbak. Jadi pemilih tinggi negeri itu seperti dipaksakan. Kayak contoh nih anak saya kan ada yang memang nilai eksaknya itu hancur banget ya, kayak matematika, IPA, fisika, kimia. Tapi dia ada bidang lain yang dia unggul, kayak dia seni, main musik, gambar, drawing, animasi, itu dia jago banget anak saya itu. Tapi ketika dihadapan mau masuk perguruan tinggi negeri, nilai-nilai
ujian ini tes eksak yang ditampilkan itu kan nggak sesuai dengan bidangnya gitu loh. Jadi menurut saya perguruan tinggi negeri itu harus menerapkan seperti SMA. Jadi kamu mau masuk bidang jurusan apa nih? Nilai yang akan dites masuk itu sesuai dengan bidangnya gitu loh. Sekarang banyak sekali perguruan tinggi tapi yang nilainya tes masuknya itu nggak sesuai dengan bidangnya, Mbak gitu. Jadi menurut saya perguruan tinggi harus dibenerin juga. Jadi jangan SMA dibenerin, tapi perguruan tinggi itu masuknya itu nggak dibenerin. Dia itu merupakan awal ya, tolak ukur. Karena kalau misalkan yang nggak bidang dia ikut tes eksak itu kayak orang IPS gitu, dia masuk ke perguruan tinggi negeri. Tes eksak itu apa? Matematika, Mbak, kimia, fisika, bahasa Inggris lah, ada bahasa Indonesia. Cuman apa yang dia pelajari di IPS itu kan nggak ada di tes masuk gitu loh. Perguruan tinggi harus berbenah juga gitu. Itu aja, terima kasih. Ini biar negara kita nggak jadi kulit terus. Caranya itu pemerintah bikin sekolah satu kabupaten buat contoh nih, satu dari TK sampai SMA. Itu di situ ada tempat penginapan, di situ diajarin salah cara mengelola hidup. Ya, kan kita punya keunggulan di bidang pertanian, di bidang kelautan, itu yang kita tekankan di situ. Jadi saat kita tamat nanti, siswanya itu nggak cari kerja seperti sekarang, bisa berdikari, bisa bikin coklat sendiri, bisa nanam langsung jual, jadi siap jual. Itu kan ada ajarannya, ada pendidikannya gitu. Jadi gurunya juga harus guru-guru yang sudah pengalaman bisnis. Jadi begitu tamat bisa jadi bisnis, walaupun kecil-kecil nanti kan lama-lama besar gitu. Kita nggak usah ngerubah seluruh Indonesia, cukuplah kita bikin contoh satu kabupaten satu nih yang sesuai dengan alamnya, ya kan. Kalau alamnya gunung ya berarti kan diajarin cara mengolah alam gunung. Hidup kita biar bersahabat dengan alam, biar bisa hidup dengan alam. Produknya nanti kita bisa diekspor kemana-mana. Itu jadi kalau kita kan negara besar, kalau semua dirubah secara nasional ribut, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik mitra bisnis, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.